Semangat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Iwan, dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita masih berbicara soal pemasaran produk, dan kali ini kita akan bicara khusus tentang strategi pemasaran. Adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai adalah kompetensi dasar 3.18 menyeleksi strategi pemasaran dan 4.18 melakukan pemasaran. Ada 4 hal besar yang akan kita bahas dalam materi strategi pemasaran. Yang pertama, pengertian strategi pemasaran. Yang kedua, tujuan strategi pemasaran. Yang ketiga, tahapan dalam strategi pemasaran. Dan yang keempat, jenis-jenis strategi pemasaran. Mari kita bahas bagian yang pertama, pengertian strategi pemasaran. Menurut David Alker, strategi pemasaran berupa proses yang diawali dengan memindai lingkungan bisnis, baik internal maupun eksternal. Tujuannya adalah supaya bisa memahami banyak aspek dari lingkungan eksternal sehingga bisa bersaing dengan pesaing usahanya, di mana fokus perhatian terletak pada aspek teknologi, ekonomi, hukum, budaya, dan politik. Kemudian Christian Homburg menyatakan strategi pemasaran adalah upaya dalam jangka pendek serta jangka panjang di bidang pemasaran yang ada kaitannya dengan analisa situasi awal strategi usaha berupa perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi sesuai dengan tujuan usaha. Philip Kotler mengatakan bahwa strategi pemasaran itu berupa sebuah cara kegiatan untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan seputar penjualan pada level marketing mix. Paul dan Guiltinan mengatakan strategi pemasaran sebagai sebuah pola pikir yang dipakai untuk pengembangan usaha. Dan Ciptono mengatakan strategi pemasaran adalah sebuah alat yang dirancang dan direncanakan organisasi usaha untuk memperoleh keunggulan pesaing melalui program khusus sebagai pelayanan terhadap pasar secara berkesinambungan. Jadi bisa dikatakan strategi pemasaran adalah suatu pola aktivitas berupa perencanaan pemasaran, pengarahan sumber daya, serta interaksi pasar, pesaing, konsumen, dan lain sebagainya demi diperolehnya laba atau keuntungan dan tercapainya kesuksesan usaha. Kemudian bagian yang kedua, tujuan strategi pemasaran. Ada 4 tujuan dalam strategi pemasaran. Yang pertama, memaksimalkan konsumsi, atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi masyarakat sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui berbagai penawaran yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, memaksimalkan ragam pilihan produk yang ditawarkan sehingga diharapkan pelanggan dapat memilih beragam pilihan juga. Dan yang keempat, memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada para pelanggan dan menciptakan iklim yang efisien. Bagian yang ketiga, tahapan dalam strategi pemasaran. Ada 3 proses besar di sini yang disebut strategi pemasaran metode STP. Yang pertama, segmentasi pasar atau segmenting, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Mari kita bahas satu persatu dari materi ini. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi atau mengelompokkan pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan kebutuhan, watak, dan perilaku pembeli. Lalu mengapa segmentasi pasar itu diperlukan? Kita lihat di pasar itu semakin banyak kompetitor, semakin banyak pesaing, sehingga kita perlu memetakan pasar mana yang masih layak atau masih sungguh bisa masuk dan menghasilkan banyak. Yang kedua,
membantu menemukan segmen-segmen yang dapat dilayani, segmen-segmen pasar yang masih bisa kita masuk, bisa kita jual barang kita. Yang ketiga, membantu meraih competitive advantage terhadap kompetitor melalui diferensiasi produk. Diharapkan dengan nomor 3 ini adalah keunggulan kompetitif dari produk kita bisa kita unggulkan, kita masukkan dalam pasar dengan buah suatu keunggulan. Apa tujuan dari segmentasi pasar? Segmentasi pasar bertujuan untuk kita lebih mudah membedakan pasar, lebih mudah memberi pelayanan kita kepada konsumen menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, dengan kita mengetahui pasar kita bisa menetapkan strategi pemasaran yang lebih tepat, yang lebih terarah. Lalu bagaimana segmentasi pasar yang efektif itu? Segmentasi pasar harus dapat diukur atau measurability, dapat dicapai atau accessibility, berarti banyak atau jumlah pasar itu cukup banyak. Yang keempat, dapat dibedakan. Yang kelima, harus dapat dilayani pasar itu. Itu segmentasi pasar yang efektif. Ada 4 dasar dalam melakukan segmentasi pasar. Yang pertama adalah geografis atau letak suatu wilayah. Di pegunungan kah, di dataran rendah kah, di pesisir kah? Geografis itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan menjadi dasar dalam segmentasi pasar. Kemudian yang kedua adalah demografis atau potret kondisi penduduk di suatu wilayah. Yang ketiga psikografis atau kondisi psikologis masyarakat, karakter masyarakat. Dan yang keempat behavioristis atau kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Keempat komponen ini sangat penting untuk dipertimbangkan sehingga kita bisa masuk dengan produk yang tepat. Berikutnya, diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi produk? Diferensiasi produk adalah usaha atau tindakan perusahaan untuk merancang atau menciptakan suatu perbedaan pada produknya. Entah itu bungkus, entah itu kualitas, merek, warna, dan sebagainya. Tujuannya adalah membedakan penawaran dari pesaing agar terbentuk value terbaik kepada pelanggan untuk memenangkan persaingan penjualan. Jadi diferensiasi adalah cara merancang perbedaan. Perbedaan di sini haruslah perbedaan yang berarti, yang dapat membedakan penawaran dari perusahaan kita dengan saingan kita. Jadi strategi diferensiasi adalah suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan menggunakan strategi ini, pelanggan merasa mendapat nilai lebih dibanding kalau beli produk lain. Diferensiasi yang berhasil adalah diferensiasi yang mampu mengalihkan basis persaingan dari faktor harga ke faktor lain, seperti karakteristik produk, strategi distribusi, atau variabel-variabel yang lain. Jadi diferensiasi itu tidak hanya berkesan bahwa produk itu paling mahal atau produk itu mahal atau bahasa Jawane itu rega nggawa rupa. Tapi lebih dari itu, memang ada keunggulan yang bisa diunggulkan yang menjadi keunggulan produk kita di mata konsumen. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan sebuah diferensiasi adalah dengan mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur yang perusahaan miliki sehingga dapat menjadi nilai lebih yang dapat perusahaan tawarkan kepada pelanggan. Jadi salah satu cara adalah mengintegrasikan konten atau isi dari produk itu, dan kemudian konteksnya dan infrastruktur yang dimiliki, jaringan yang dimiliki perusahaan, sehingga sungguh bisa menjadi sebuah keunggulan. Apa saja dimensi dari diferensiasi produk? Yang pertama tentu saja yang paling kelihatan adalah bentuk. Keragaman bentuk merupakan kemampuan produk untuk menjadi pembeda.
dengan produk pesaing yang sejenis. Jadi entah bentuknya, modelnya, struktur atau tampilan fisik produk yang unik, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki produk itu, atau versi-versi pilihan dari sebuah produk, serta karakter produk yang menunjang fungsi dasar dari produk itu. Yang kedua, mutu kinerja. Mutu ini menyangkut pada tingkat di mana semua unit yang diproduksi identik atau memenuhi spesifikasi sasaran kualitas yang dijangkau. Jadi sudah pasti produk ini bermutu, image itu harus ditanamkan. Yang ketiga, keandalan. Ini merupakan suatu ukuran kemungkinan produk tidak akan mengalami kerusakan atau gagal dalam satu periode tertentu. Dimensi ini mau menyampaikan bahwa ketika orang pakai, orang pasti percaya bahwa produk yang saya pakai itu cukup handal, tidak mudah rusak. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah mudah diperbaiki. Semua orang tahu produk itu suatu produk akan rusak, maka orang akan berpikir produk mana yang mudah diperbaiki, mudah dalam perawatan, suku cadang mudah didapat apabila itu produk-produk yang seperti produk otomotif. Kemudian yang kelima, gaya. Gaya ini mengacu pada penampilan produk di mata konsumen, seperti hasil dari desain, kemudian perasaan yang ditimbulkan ketika memakai produk itu. Gaya juga dapat dijadikan oleh perusahaan agar produk ini dapat dijadikan ciri khas dari produk perusahaan, sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing. Dengan suatu ciri khas ini, konsumen dapat membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Yang keenam, rancangan atau desain. Rancangan dapat dijadikan salah satu cara untuk membedakan dan mempromosikan produk atau jasa dengan produk pesaing. Melalui rancangan ini pula perusahaan dapat menyesuaikan produknya dengan kebutuhan konsumen. Rancangan diharapkan dapat sesuai dengan harapan atau tarikan atau kebutuhan pasar, selera pasar. Rancangan dari produk perusahaan ini dimaksudkan agar sesuai dengan kondisi dari konsumen. Yang ketujuh, daya tahan. Ketika orang membeli sesuatu, orang tentu akan mencari barang yang awet. Ketahanan produk atau lamanya waktu, usia produk, usia manfaat dari produk yang diperoleh konsumen atas sebuah produk, itulah daya tahan. Produk yang tahan lama atau tidak mudah rusak harus diperhatikan perusahaan, sehingga konsumen tidak perlu berpikir kembali dalam memutuskan untuk membeli produk tersebut, karena produk itu memiliki jaminan ketahanan dari produk yang dibeli. Yang kedelapan, terakhir, keunikan. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan berbagai keunikan, yakni karakteristik yang memiliki fungsi dasar produk. Upaya untuk menjadi yang pertama dalam memperkenalkan keunikan baru yang berharga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk bersaing. Keunikan di sini dimaksudkan guna memuaskan konsumen yang telah menggunakan produk perusahaan. Selain itu, keunikan lain ini perlu ditambahkan dari produk tersebut sehingga konsumen tidak berpaling kepada pesaing seiring keistimewaan lain yang ditawarkan oleh pesaing. Itu dimensi dari diferensiasi produk. Lalu proses kedua dari STP adalah targeting. Targeting adalah memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Targeting ini bisa dikatakan adalah sebagai satu cara dari perusahaan untuk mengoptimalkan suatu pasar yang dimasuki atau yang hendak dimasuki. Lalu bagaimana perusahaan dapat melakukan targeting? Yang pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dituju itu cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri di masa yang akan datang. Kemudian strategi targeting harus didasarkan pada keunggulan kompetitif suatu perusahaan yang berkaitan. Yang ketiga, segmen yang dibidik haruslah didasarkan pada situasi persaingannya. Jadi perusahaan harus tahu situasi dari persaingan di segmen tersebut.
Dalam melakukan targeting, ada beberapa pola targeting yang bisa dipilih. Yang pertama, single segment concentration. Jadi perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Yang kedua, selective specialization, atau perusahaan menyeleksi dari beberapa segmen yang ada. Yang ketiga, product specialization. Perusahaan berkonsentrasi dengan membuat produk tertentu, produk khusus. Jadi hanya menawarkan produk itu, targetnya hanya untuk produk itu. Yang keempat, market specialization. Perusahaan dalam hal ini berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang kelima, full market coverage. Jadi perusahaan berusaha melayani semua kelompok yang ada dengan produk yang dibutuhkan. Nah, anak-anak, ada 5 pola dan tentu pola ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebagai bahan pendalaman materi, silahkan kamu cari, kamu searching dari masing-masing pola ini, apa keunggulan dari pola ini dan apa kekurangan dari pola ini. Apa keunggulan dari single segment concentration, apa pula kelemahan dari single segment concentration, dan seterusnya sampai dengan full market coverage. Coba kamu kerjakan, boleh kamu tulis di komentar sebagai bahan pendalaman materi untuk pola targeting ini. Berikutnya, yang terakhir dari STP adalah positioning. Apa sih positioning? Positioning adalah strategi manajemen dalam membangun citra atau identitas dengan cara penempatan sebuah produk, merek atau nama perusahaan untuk menciptakan sebuah sambutan atau kesan yang jelas, berbeda dan positif dibandingkan dengan produk, merek atau perusahaan pesaing. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk memenuhi keinginan konsumen yang dapat menciptakan kesan tertentu. Hasil yang diharapkan dari sebuah positioning ini adalah terciptanya proporsi yang sesuai di mata konsumen, sehingga dapat menjadi suatu alasan konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Konsumen hanya mengingat produk kita bila mereka melihat di pasar. Dengan begitu, untuk menggerakkan sebuah produk menuju posisi tertentu dalam benak konsumen, maka diperlukan alat posisi pasar. Kemudian, apa bentuk-bentuk positioning? Yang pertama, positioning menurut atribut. Jadi perusahaan dalam positioning ini memposisikan dirinya berdasarkan atribut atau fitur spesifik, misalnya ukuran, keamanan, komposisi bahan, pengalaman dalam bidang yang digeluti, dan seterusnya. Yang kedua, positioning menurut manfaat. Dalam hal ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya ada satu iklan pasta gigi yang mencegah gigi berlubang, ada yang bilang menyegarkan mulut, jadi dalam manfaat tertentu. Yang ketiga, positioning menurut penerapan dan penggunaan. Produk diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu. Misalkan kita pernah lihat satu iklan obat flu. Obat flu itu selalu dikatakan bikin ngantuk, tapi ada satu iklan obat flu yang mengatakan kalau minum ini tetap bisa kerja. Ada satu posisi yang mau disampaikan. Yang keempat, positioning menurut pemakai. Jadi produk ini diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai tertentu. Misalnya minuman kesehatan atau energy drink khusus para pekerja keras, ada yang seperti itu. Kemudian yang kelima, positioning menurut pesaing. Klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Misalnya ada dua produk yang bersaing, punya posisi sama kuat, punya produk yang sama, itu mereka akan memposisikan diri lebih baik dari produk pesaing. Selain itu juga bisa merupakan membuat satu klaim perbandingan langsung dengan produk pesaing. Silahkan cari contohnya untuk
untuk bahan pendalaman materi untuk menurut pesaing ini bisa saya contohnya, karena saya di sini tidak bisa menyebutkan merek. Kemudian yang keenam, positioning menurut kategori produk. Jadi produk diposisikan sebagai pemimpin dalam kategori produk tertentu. Misalnya apa ya? Apa coba anak-anak misalnya ada satu produk permen yang rasa kopi ya, itu diposisikan bisa menggantikan kopi, misalnya seperti itu, iklannya seperti itu, bukan sekedar permen rasa kopi. Nah, itu satu bentuk positioning yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, positioning menurut harga. Dalam hal ini perusahaan berusaha menciptakan kesan atau citra dari kualitas tinggi lewat harga, atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Ada perusahaan yang memilih harga tetap tinggi untuk membangun suatu kesan, tetapi ada pula yang menurunkan harga sampai pada margin terendah untuk menekankan bahwa harga murah itu bukan berarti murahan. Itu anak-anak tentang bentuk-bentuk positioning. Kemudian prosedur dan langkah dalam melakukan positioning. Yang pertama, menentukan produk atau pasar yang relevan. Suatu produk umumnya dimaksudkan atau ditujukan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Nah, ini harus ditentukan dulu, pasar mana yang relevan dengan produk kita. Yang kemudian yang kedua adalah pendataan kebutuhan pelanggan. Untuk melakukan positioning dengan tepat, maka para pemasar perlu mendata semua kebutuhan melalui sebuah survei, semua kebutuhan atau keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh sebuah produk. Yang ketiga, mengidentifikasi pesaing, baik pesaing secara langsung maupun pesaing-pesaing yang lain yang punya potensi untuk bersaing dengan produk kita. Itu harus kita identifikasi masing-masing pesaing itu. Yang keempat, menentukan standar evaluasi. Jadi menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara dan berdasarkan standar-standar tertentu. Dalam hal ini perusahaan perlu melakukan riset pemasaran agar dapat memahami cara dan standar yang digunakan konsumen dalam evaluasi keputusan pembelian. Jadi gini, misalkan seseorang membutuhkan suatu barang, jelas ini bukan barang yang harga murah atau barang kebutuhan primer. Perusahaan harus tahu bagaimana masyarakat itu melihat barang, mengevaluasi setiap barang, survei ke beberapa tempat atau beberapa merek sampai memutuskan suatu barang atau barang A yang dipilih. Perusahaan harus tahu cara berpikir itu untuk masuk ke dalam suatu pasar, sehingga cara itu bisa digunakan perusahaan untuk membuat atau melakukan riset pasar mereka, menyesuaikan produk dan pola pikir masyarakat. Yang kelima, membuat perceptual map, yaitu mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Pemasar dalam hal ini perlu mengidentifikasikan posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai atau kelompok pemakai. Jadi ada satu peta persepsi dari konsumen. Konsumen punya persepsi terhadap produk A, terhadap produk B, terhadap produk C. Itu harus kita ketahui sehingga kita bisa melakukan positioning dengan tepat. Yang keenam, mengidentifikasi kesenjangan posisi. Jadi mengidentifikasi senjang atau gap pada posisi yang ditempati antara produk kita dengan produk pesaing melalui berbagai analisa. Maka kita dapat menentukan daerah-daerah mana atau aspek-aspek mana yang belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing. Harapannya kita bisa tahu
posisi mana yang sungguh-sungguh belum tergarap dan kita bisa masuk. Yang ketujuh, melaksanakan dan merencanakan strategi positioning. Setelah sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Jantung dari strategi positioning ini adalah kampanye promosi, seperti yang sudah dibahas di sebelumnya tentang promosi. Dan yang ke-8, memantau posisi. Jadi setelah dilakukan positioning itu, setelah strategi dan pemasaran dilakukan dan dilaksanakan, posisi aktual dipantau secara periodik untuk mengetahui produk atau merek yang kita jual itu bisa atau tidak melakukan penyesuaian terhadap kemungkinan perubahan lingkungan. Posisinya gimana dari waktu ke waktu itu harus kita lihat. Kemudian yang terakhir dari strategi pemasaran adalah jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran yang tidak membedakan pasar. Jadi perusahaan menganggap pasar itu sebagai suatu keseluruhan, sehingga perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan konsumen secara umum. Perusahaan hanya menghasilkan dan memasarkan satu macam produk saja dan berusaha menarik semua pelanggan dan calon pelanggan dengan suatu rencana pemasaran saja. Jadi strategi ini cocok untuk penjualan secara massal sehingga bisa menurunkan biaya. Kemudian yang kedua adalah strategi pemasaran yang membedakan pasar. Pada strategi ini perusahaan atau produsen menghasilkan dan memasarkan produk yang berbeda-beda untuk tiap segmen pasar, sehingga dapat dikatakan perusahaan melayani kebutuhan beberapa kelompok konsumen tertentu dengan jenis tertentu pula. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan dengan menawarkan berbagai variasi produk atau produk mix yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen tertentu. Dengan strategi ini perusahaan berharap dapat mencapai tingkat penjualan yang tertinggi dalam masing-masing segmen pasar. Yang ketiga, strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Pemasaran terkonsentrasi itu merujuk pada strategi perusahaan yang mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar saja. Hal tersebut bisa jadi dipertimbangkan karena keterbatasan sumber daya perusahaan. Dalam menawarkan produknya, perusahaan akan memilih segmen pasar tertentu dengan lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan suatu kelompok konsumen. Nah, itu anak-anak materi pelajaran kali ini. Sekian pelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Semangat pagi dan tetap semangat.